Gadis ini menyadari sesuatu yang aneh ketika dia pertama kali berada di kota. Di kampung halamannya, semua orang selalu mengatakan dia cantik. Tetapi ketika dia sengaja berjalan melewati seorang pencari bakat itu bahkan tidak menoleh ke arahnya. Dia pikir mungkin orang itu tidak memperhatikannya sehingga dia berbalik dengan lebih percaya diri. Akhirnya dia menarik perhatiannya dan itu membuatnya sangat gembira. Tetapi orang itu berjalan melewatinya dan mulai mengobrol dengan seorang wanita cantik di dekatnya. Melihat penampilan gadis lain yang menakjubkan, dia menyadari sesuatu. Kembali ke tempat asalnya, dia sangat populer. Tetapi di kota besar, gadis-gadis cantik ada di mana-mana dan dia hanya wajah lain di tengah kerumunan. Kenyataan pahit itu menimpanya dan dia menyadari bahwa penampilan saja tidak cukup untuk berada di sini. Sehingga dia kembali ke sekolah karena dia ingin mencocokkan antara pengetahuan dan ambisinya. Dia memberitahu gurunya bahwa dia ingin mendaftar ke universitas besar di kota. Guru itu tertawa seolah-olah itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ada. Dengan nilainya yang pas-pasan, pilihan terbaik untuknya adalah universitas setempat. Pada upacara penerimaan mahasiswa, dia tampak sedih karena dia tidak pernah merasa cocok berada di sana. Ini bukan kehidupan yang dia inginkan dan dia memimpikan tempat yang elegan untuk memamerkan keahliannya di antara kaum elit kota. Sehingga segera setelah lulus, dia langsung menuju kota dan berpindah dari satu wawancara kerja ke wawancara kerja lainnya. Hari-harinya adalah siklus harapan dan kegugupan. Ketika dia akhirnya diterima bekerja, dia hampir menangis karena bahagia. Namun tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Pada hari pertamanya, dia tersesat dalam perjalanan pulang dan lupa membawa ponselnya. Karena tidak punya pilihan lain, dia meminta bantuan orang asing. Seperti yang dijelaskan gadis itu, si pria meniru aksen pedesaannya, sehingga dia segera menutup mulutnya karena malu. Dia pernah mendengar cerita tentang orang kota yang menertawakan aksen pedesaan. Yang mengejutkannya, ternyata pria itu juga berasal dari desa yang sama. Dia dengan senang hati mengantar untuk mencari rumahnya dan memastikan gadis itu sampai rumah dengan selamat. Pekerjaan gadis itu adalah mengelola inventaris di sebuah perusahaan mode. Ada dua tipe wanita di tempat kerjanya itu. Beberapa dari mereka ingin menikahi pria kaya dan tinggal di rumah mewah, sementara yang lainnya ingin tetap fokus seorang diri. Gadis itu jelas ingin terus bekerja seorang diri, tetapi dia juga tidak menentang pilihan pertama. Dia telah mencoba mengobrol dengan kedua kelompok tersebut, tetapi keramahannya justru membuat gadis itu mendapat masalah. Sang manajer tiba-tiba mengirim pesan untuk makan malam bersama-sama. Saat makan malam itu, dia menyadari kedua kubu yang bekerja sama benar-benar memandang rendah satu sama lain. Terjebak di tengah, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tidak lama kemudian teman lama manajernya datang dan yang mengejutkannya, ternyata pria itu adalah orang yang pernah menolongnya dari desa yang sama. Pertemuan yang kebetulan itu membuat mereka berdua bahagia. Sejak saat itu, mereka menjadi teman makan malam rutin di akhir pekan. Ketika gadis itu melihat pasangan lain berbagi makanan, si pria memberinya makanan juga. Kehangatan yang dia rasakan lebih dari sekedar persahabatan dari kampung halaman. Hingga akhirnya mereka berdua mulai berpacaran. Namun seiring berjalannya waktu, sang gadis menyadari hubungan yang tenang ini semakin menjauhkannya dari impian awalnya ke kota.